Selamat pagi teman-teman semua yang hadir di Virtual Expo dan juga mungkin rekan-rekan yang hadir di J-Expo juga untuk di kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Gilang Wirata Pratamadi, Chief Marketing Officer dari Teradon Indonesia. Di kesempatan kali ini saya akan bercerita mengenai drone technology for enterprise solution yang Teradon bisa bawa, dan mungkin rekan-rekan semua bisa lihat di slide saya. Silahkan tampilkan slide kami. Muncul di layar ya. Jadi di gambar ini bisa dilihat bahwa inilah tampilan dari suasana di Indonesia, di mana salah satu pilot kami sedang melakukan sebuah kegiatan survei menggunakan drone magnetik. Jadi memang untuk eksplorasi pertambangan, tapi di kesempatan kali ini saya akan bicara lebih luas lagi mengenai pemanfaatan drone secara keseluruhan. Dan sebelumnya saya izin untuk menceritakan terlebih dahulu apa itu Teradrone Indonesia. Jadi Teradrone Indonesia adalah bagian dari grup Teradrone Corporation, di mana pusatnya adalah di Jepang. Dan saat ini kami ada 4 cabang di seluruh dunia, dan Teradrone salah satunya adalah di Indonesia. Idenya adalah menjadi bagian dari Teradrone Corporation adalah membawa seluruh teknologi mulai dari alat, software, dan juga pengalaman ke Indonesia, dan kita aplikasikan di seluruh sektor di Indonesia. Dan kalau berbicara sedikit mengenai pengalaman di drone, alhamdulillah dari Sabang sampai Merauke sudah pernah kami injak, dan kami selama 5 tahun sudah mengerjakan lebih dari 1 juta hektar yang sudah kita kerjakan, mulai dari pemetaan, survei eksplorasi, jalur koridor, dan lain-lain. Kalau dibilang sedikit cerita dari 5 tahun yang lalu, pemanfaatan drone paling banyak digunakan untuk di sektor agriculture dan juga forestry. Tetapi semakin kesini semakin banyak juga profil dari klien-klien kami di berbagai macam sektor, mulai dari pertambangan, oil and gas, dan juga konstruksi. Lalu ini bentuk komitmen kami di Indonesia bahwa untuk mengaplikasikan teknologi drone, kami meng-create atau menciptakan tim kami untuk benar-benar fokus agar dalam pemanfaatan teknologi drone ini kami dapat memberikan kualitas yang terbaik, keamanan pengoperasian yang aman, dan juga mengikuti terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia, mulai dari sertifikat pilot, sertifikat dari drone, dan juga izin terbang di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Teradrone. Dan di kesempatan pertama saya izin untuk menceritakan klasifikasi drone. Jadi ini yang untuk mempermudah membedakan tipe-tipe drone yang ada digunakan oleh kami itu seperti apa sih, dan kita klasifikasikan dari tipe sayapnya. Ada 3 tipe, dan ini yang paling pertama namanya fixed wing type. Jadi bentuknya seperti pesawat, eh, sayapnya menyatu terhadap bodi pesawatnya. Kelebihannya adalah lebih efisien karena dia lebih memanfaatkan udara dalam penerbangannya, sehingga durasi terbang jadi lebih jauh dan coverage dari areanya bisa menjadi lebih jauh. Tapi keterbatasannya adalah dia tidak bisa untuk terbang secara stationary, dan juga pemilihan untuk sensor yang dibawa itu juga terbatas. Dan mungkin ini yang paling populer untuk diketahui orang-orang. Oh, Mas, itu yang namanya drone ya. Nah, inilah yang mungkin paling sering dilihat. Yang warna putih atau mungkin sekarang lebih banyak warna hitam. Jadi ada banyak rotary-nya, rotary wing. Kita bisa beberapa sebut multi rotor. Dan kalau ada mungkin 4, ada yang 6, atau bahkan ada yang 8, tergantung dari konfigurasinya. Dan kelebihan paling utamanya adalah dia bisa terbang secara stationary, lebih mudah untuk take off dan landing, dan pilihan untuk payloadnya lebih beragam. Tentunya ya lebih boros energi, tetapi ya punya, dan juga punya keterbatasan durasi. Nah, sekarang ada kombinasi antara keduanya, vertical take off dan landing fixed wing. Jadi ini kombinasi antara beberapa multirotor dari tipe drone dengan tipe fixed wing, yang kelebihannya memiliki kemampuan untuk stationary, terbang secara stationary di beberapa kondisi. Pilihan sensor jadi lebih banyak, jadi bisa membawa fotogrametri, lidar, lalu juga sensor lainnya, dan juga punya durasi terbang yang cukup jauh. Keterbatasannya mungkin ya dia ada di antara pemanfaatan multirotor dan juga fixed wing drone. Nah, sekarang aplikasi. Nah, ini mungkin agak panjang dan juga ada yang mungkin relate dengan pengalaman teman-teman. Tetapi sebelumnya saya ingin bercerita pemanfaatan teknologi drone di Indonesia udah di mana aja sih. Nah, ini yang bisa kami ceritakan pertama dari sektor oil and gas. Jadi kalau di sektor oil and gas, pemanfaatan drone paling banyak untuk ya tentunya untuk perencanaan, tetapi juga untuk inspeksi mulai dari visual, confined space, yang di luar ataupun confined space, dan juga kegiatan inspeksi lainnya. Lalu juga agriculture dan pertanian.
untuk kegiatan pemetaan mostly, termasuk analisa selanjutnya. Di petrochemical juga untuk kegiatan inspeksi, renewable energy untuk perencanaan dan juga inspeksi, construction mostly untuk di perencanaan, termasuk untuk proses pembangunan, mining dari mulai tahap eksplorasi, eksploitasi dan juga reklamasi, utilities and power generation untuk monitoring dan juga urban planning. Nah, sekarang kita bahas satu-satu kira-kira case study-nya seperti apa sih untuk pemanfaatan teknologi drone. Nah, ini yang paling populer tentunya. Untuk kegiatan perencanaan konstruksi ya, konstruksi untuk di sektor bangunan, infrastruktur ataupun mining dan oil and gas. Yang kita tujuannya apa sih sebenarnya? Kita mendapatkan kontur yang cukup detail. Dengan menggunakan drone, kita bisa melakukan pemetaan. Dalam pengalaman saya dengan menggunakan metode manual kita butuh waktu sekitar 3 bulan, sedangkan dengan menggunakan drone untuk mendapatkan kontur yang cukup detail, bahkan untuk area yang padat pepohonan kita bisa selesaikan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi ya memang pemanfaatannya bisa menjadi lebih baik untuk kegiatan perencanaan, termasuk untuk proses pembangunannya dan juga maintenance. Ini salah satu kasusnya adalah kalau kita bicara sektor konstruksi ini untuk perhitungan progres. Jadi dikomparasi kalau di konstruksi kita mengenal istilah MC0 lalu juga MC sampai ke MC 100. Kita komparasi kegiatan cut and fill-nya dengan menggunakan drone, termasuk untuk bangunan yang sudah mulai dibangun. Dan untuk selanjutnya ini yang mungkin paling populer untuk di sektor pertambangan untuk perhitungan volume. Jadi sudah pernah dilakukan komparasi untuk perhitungan kasus ini dalam komoditas batubara, dikomparasi dengan metode konvensional yang kami anggap mendekati dengan nilai sebenarnya, yaitu menggunakan TLS atau laser scanner, dikomparasi dengan metode menggunakan drone, dan ternyata memang berdasarkan pengalaman kami kita komparasi selisihnya itu sekitar 3%. Jadi untuk beberapa aplikasi memang perhitungan volume menggunakan drone sudah cukup populer untuk digunakan khususnya oleh rekan-rekan di lapangan. Lalu juga di facility mapping. Jadi kalau tadi untuk menghitung volume, nah ini untuk mengidentifikasi luasan gedung, luasan area, misalkan di sekitar ada taman, atau bahkan yang paling populer saat ini untuk registrasi. Jadi dengan menggunakan drone ini dapat membantu mempercepat. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang juga mendengar cerita bahwa kita butuh saat ini percepatan pendapatan sertifikat tanah. Nah, alhamdulillah drone saat ini khususnya di tahun ini membantu di kegiatan tersebut. Selanjutnya juga untuk kegiatan ketika terjadinya ada disaster di suatu area, pernah kami lakukan, alhamdulillah pengalaman kami pada saat itu di Palu tahun 2019. Jadi untuk gerak cepat mengidentifikasi dari apa yang telah terjadi, ibaratnya berapa kerugian yang bisa kita identifikasi, itu kita bisa percepat mendapatkan informasi tersebut dengan data dari drone. Kegiatan pemetaan, lalu kita bisa identifikasi daerah yang terdampak dan yang tidak, dan kira-kira objek apa saja yang terdampak, itu bisa kita identifikasi dari informasi menggunakan drone. Dan ini selanjutnya, jadi pemanfaatan drone yang paling baru saat ini adalah dengan menggunakan drone, menggunakan sensor laser, kita dapat mengidentifikasi pepohonan yang ada di suatu area tertentu, misalkan hutan, dan termasuk sampai mengidentifikasi jumlah satuannya. Jadi menghitung jumlah pohonnya dari karakteristik pohonnya tersebut, crown, ketinggian pohon, lalu juga jarak tanam. Nah, dari informasi tersebut kita bisa lakukan analisa sehingga menjadi sebuah database. Yang analisa selanjutnya dari jumlah pohon bisa apa sih? 1, untuk menghitung berapa banyak pohon yang perlu kita produksi atau bahkan perlu kita tebang. Dan termasuk juga perhitungan biomass dari jumlah pohon ini sendiri. Jadi saat ini masih cukup berkembang pemanfaatannya, apalagi di sektor vegetasi monitoring ini. Lalu untuk selanjutnya digital twin, ini juga cukup populer untuk visualisasi ataupun analisa perencanaan selanjutnya. Ini kasusnya pernah kita kerjakan di Masjid Istiqlal untuk pemodelan. Jadi ibaratnya dengan informasi ini kita bisa lakukan inspeksi secara digital ataupun memang dokumentasi secara digital. Jadi bahkan kita bisa memvisualisasikan kita ada di tempat tersebut tanpa harus ke area tersebut dengan model digital ini. Ya harapannya pengembangannya pun bisa banyak. Salah satunya yang paling populer adalah ya untuk metaverse itu sendiri. Jadi drone salah satu yang berperan di kebutuhan tersebut.
Nah ini untuk di jalur transmisi, mungkin kalau teman-teman atau pendengar atau yang menyaksikan di sini ingat di tahun 2019 kita pernah terjadi blackout, mati lampu satu pulau Jawa. Jadi pada saat kejadian itu kita diminta tolong untuk mengidentifikasi jalur transmisi dari Sutet lah ya. Lalu kita gunakan drone, dapat tuh jarak dari kabel, dari konduktor ke pohon-pohon yang ada di sekitarnya yang memungkinkan terjadinya blackout untuk di kemudian hari. Lalu selanjutnya di analisa kesehatan tanaman untuk di perkebunan. Jadi kita terbangkan drone, didapatkan oh tanaman ini sehat, oh tanaman ini kurang sehat, oh tanaman ini sudah mati. Ini kita bisa identifikasi dengan menggunakan drone. Lalu juga ada sebuah drone kami yang bisa terbang hingga 20 km dan dalam waktu 2 jam. Ini kita lakukan untuk mengidentifikasi terjadinya illegal activity di suatu area. Jadi karena jangkauannya bisa 20 kilo ya cukup luas tanpa perlu kita mengendari kendaraan ke daerah tersebut, jadi lebih cepat dan informasi yang didapatkan lebih up to date. Bahkan termasuk kami menerbangkan drone di malam hari untuk mencari illegal activity. Kan kalau di dalam malam hari banyak pepohonan agak sulit mencarinya ada apakah itu manusia, binatang ataupun itu. Nah dengan menggunakan sensor thermal itu lebih mudah kita lakukan di malam hari. Lalu termasuk communication tower. Jadi untuk selanjutnya pemodelan 3 dimensi communication tower BTS. Dengan ini lebih mudah untuk dilakukan inspeksi tanpa harus kita memanjat si bangunannya. Si towernya itu yang dimana kita tahu itu berbahaya secara keamanan, kemungkinan kecelakaan yang terjadi dan kita lakukan semuanya dengan drone. Dapat data secara digital, kita lakukan inspeksi secara digital sehingga bisa menjadi lebih aman dengan informasi yang tetap sama secara akurasi. Ini kalau untuk di sektor oil and gas kita terbangkan drone untuk mendapatkan informasi-informasi penting seperti korosi, baut longgar dan lain-lain. Dan juga pemetaan adanya leakage, gas leakage. Jadi ada kemungkinan di suatu fasilitas ada gas leakage yang sulit teridentifikasi secara visual karena keterbatasan warna dan lain-lain. Jadi ada sebuah drone yang tipe penghisap didapatkan bahwa ada informasi kemungkinan salah satu gasnya adalah metan dan kita petakan area mana saja yang terjadi ada leakage tersebut. Lalu kita tumpahkan dalam sebuah peta secara visualisasi. Lalu ultrasonic testing, kita gunakan ultrasonic untuk melakukan NDT dan juga visual inspection di confined space. Di ruangan tertutup kita memiliki sebuah drone yang memiliki cangkang seperti ini sehingga aman. Lalu juga untuk mengetahui ketebalan dari tangki tersebut, ketebalan dari baja di tangki tersebut. Lalu juga kita lakukan pernah suatu aktivitas untuk melihat pergerakan dari kapal tongkang untuk memastikan bahwa mobilisasi dari material yang dibawa itu cukup aman dari suatu tempat ke suatu tempat yang lain. Karena tadi salah satu drone yang kami miliki bisa menjangkau hingga 20 km. Jadi tanpa harus ada yang mengikuti dari belakang atau kita pantau dari CCTV or whatever, dengan menggunakan drone dapat membantu hal tersebut. Lalu selanjutnya yang tadi gambar di awal drone magnetic survey. Kalau selama ini menggunakan darat, nah sekarang kita juga bisa menggunakan drone. Harapannya dapat memberikan produktivitas lebih tinggi. Nah terakhir saya juga cerita bahwa TerraDrone salah satu perusahaan yang ditunjuk untuk menjadi training center pilot drone yang ada di Indonesia. Jadi dengan mengikuti training dari TerraDrone, mulai dari online, lalu juga kita offline di beberapa tempat. Lalu nanti sertifikasinya bisa didaftarkan untuk di website DKPPU. Ini beberapa poster yang pernah kami miliki. Dan terakhir ini di minggu depan kami akan ada training untuk di Bandung, Karawang, Semarang, dan Surabaya. Termasuk Oktober, November, dan hingga Desember. Jadi ini akan kami lakukan rutin setiap bulan dengan biaya registrasi untuk umum dengan harga 2 juta. Proses online untuk teori, lalu juga offline untuk prakteknya. Jadi ada ujiannya. Nah ini yang harus teman-teman persiapkan sebelum kegiatan. Dan terakhir mungkin kegiatan next aplikasi dari drone, izin saya sampaikan pertama selanjutnya mungkin ada drone spraying yang mungkin akan selanjutnya lebih populer untuk sektor pertanian. Selanjutnya untuk drone logistik, pengantaran barang menggunakan drone. Dan terakhir ini saya menyaksikan sendiri di 2 minggu yang lalu di Taman Mini bahwa memang ada drone untuk kegiatan entertainment. Harapannya untuk selanjutnya kami dari TerraDrone bisa memprovide jasa-jasa ini. Kira-kira seperti itu yang bisa saya ceritakan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi dan juga manfaat buat teman-teman semua. Dan jangan ragu untuk menghubungi kami apapun mengenai drone. Karena bentuk kami TerraDrone sebagai komitmen pemanfaatan teknologi drone Indonesia. Karena drone ya TerraDrone. Kira-kira seperti itu teman-teman semua. Terima kasih.